buah durian, buah manggis. Infak subuh ya. Yes. Ye, cetok. Ingat, infak subuh di tengah dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Ya, kemarin saya nanya sama Mas Afif ya, apa itu menyala bangku? Karena saya kurang tahu kata-kata yang viral gitu. Iya. Menyala abangku, apalagi ilmu padi gitu ya. tipis-tipis abangku gitu. Ini yang ada bahasa di sini, itu sangat-sangat berkembang. Iya betul. Yang ada di sini udah tahu ya menyala abangku itu apa gitu ya. Udah tahu? Siapa yang tahu coba tunjuk jari. Angkat tangan maksudnya. Ini pada malu-malu Mas. Mungkin kalau ada doorpress-nya baru. Gitu ya. Tapi ada doorpress-nya kan ya? Ada, tapi kita nanti simpan untuk saya. Bukan. Iya. Langsung aja? Boleh. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Teras Dakwah ya yang telah memberikan tempat kursi panas kita ya. Kursi panas ya, merah. Soalnya. Menyala berarti. Menyala bang. Menyala ya. Yang telah memberikan ruang dan tempat untuk saya pribadi ya, Wildan Salim ya founder Fathera, dan juga Fathera sendiri untuk membagikan cerita, membagikan inspirasinya untuk hadirin semua ya yang ada di sini gitu ya. Karena memang ini juga menjadi tagline kita Mas gitu. Apa itu Mas? Ya, everyday inspiring gitu. Jadi memang nanti ada sih di slide gitu ya. Apa sih brand vision atau brand purpose dari Fathera adalah memang untuk menginspirasi gitu ya. Everyday inspiring tadi ya. Ya, nanti secara aktivasinya kita ingin menjadi brand pilihan para inspirator muslim muda gitu. Kenapa nantinya Fathera itu mensupport ustadz yang ada di Teras Dakwah, misal kenapa kita mensupport para konten kreator yang ada di Instagram, di TikTok, kenapa kita nge-support kasih solusi dari Ansa, karena di sana ada pesan-pesan edukasi, ada pesan-pesan yang menginspirasi gitu. Jadi kita fokus sampai ke value seperti itu. Jadi membuat inspirasi itu menyala. Betul. Kenapa saya sampai cari ini icon api gitu. Gitu ya. Jadi kemarin kita diskusi ya Mas, kira-kira materi yang relate gitu ya dengan nanti audiens atau hadirin yang hadir di sini, apakah tentang branding gitu atau lebih kepada story-nya gitu ya. Alhasil kita diskusi ya, kayaknya lebih cocok ke arah mending story perjalanan brand Fathera itu sendiri. Kalau boleh nanya nih ya, di sini yang masih kuliah boleh tuh angkat tangan. Masih lumayan berarti Mas. Kalau yang fresh graduate dan sudah bekerja atau berkeluarga? Oh ya, berarti kisaran 20% kali ya. Iya. Memang dominasinya memang. Ya, dominasinya berarti memang mahasiswa. Ya, mahasiswa. Ada yang sudah pernah jualan, yang penting pernah jualan gitu. Entah di marketplace, entah di ke temen gitu ya. Apapun ya. Ke tetangga juga boleh gitu. Apapun ya Mas. Apapun itu. Itu. Jual temen. Jual temen. Memang. Satu aja di yang iklan empat ya. Biar nanti materi yang saya bawakan biar bisa sekiranya bisa diterima lah gitu ya, dengan bahasa yang cukup mudah gitu. Kalau di yang akhwat kira-kira yang pernah jualan sama sih kurang lebih ya angkanya, tapi kurang lebih sama lah ya, rata lah yang pernah jualan gitu. Ada yang mungkin sudah punya mimpi gitu untuk nanti terjun di dunia usaha mungkin gitu. Mimpi aja gitu. Kalau ternyata nanti jadi PNS juga nggak apa-apa gitu. Jualan mungkin proyek. yang pingin punya usaha atau pingin jualan deh gitu. Ada yang punya keinginan aja, sekedar punya keinginan aja. Yang di akhwat? Banyak. Ya.
sekedar mungkin untuk nambah-nambah penghasilan juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting punya niatan. Ya. Walaupun nanti materi secara inti pesannya, saya bukan tipikal pengusaha yang apa ya ngosen ngomporin gitu. Oh jangan bekerja gitu. Enggak sih gitu. Karena bekerja dan tidak bekerja itu bukan tujuan sebenarnya. Tapi ketika kita bisa memberikan manfaat di mana kita berkiprah, disitulah sebenarnya sebaik-baik manusia ya kan yang banyak yang memberikan manfaat kepada yang lain gitu. Jadi inti pesan yang ingin saya sampaikan sebenarnya nanti di situ sih. Gitu. Bukan harus teman-teman terjun di dunia usaha karena pada kenyataannya jumlah pengusaha yang nantinya bisa bertahan itu sudah ada rumusnya Mas. Jadi ada apa ya, ada yang bilang itu angka ajaib, ada yang bilang itu kayak Mas ya Angka alam. Hukum alam. Oh, bukan hukum alam sih, ada tangga berbisnis gitu ya. Jadi dari 100% orang yang memulai bisnis misal di tahun 2024 misal atau di 5 tahun yang lalu lah gitu ya. 5 tahun yang lalu berarti 2019. 2019 sorry. Covid 2019 gitu. Nah, berarti orang yang memulai bisnis di 2019 5 tahun yang lalu itu akan rontok ya. Sekitar 80%-nya di tahun ketiga. Magic numbernya itu ya? Iya, magic numbernya gitu. Nanti yang lolos masih tersaring di tahun kelima itu paling tinggal 4%. Iya. Makanya jumlah pengusaha Indonesia juga ya dibandingkan jumlah penduduk keseluruhan Indonesia itu pasti paling di angka 2% gitu misal. Kenapa ekonomi Indonesia dikuasai oleh hanya 1-2%? Itu tadi alasannya. Karena itu sebenarnya. Jadi ada istilahnya, ada namanya angka Pareto. Pareto itu teori 80-20. Nanti bisa dicari di Google gitu ya. Jadi sebenarnya teori 80-20 itu awalnya memang dari dunia bisnis Mas itu. Tapi itu akhirnya bisa diterapkan di seluruh kehidupan kita. Ini menjadi kunci ya ketika kita ingin lebih fokus dalam mencapai mimpi, meraih target. Gitu. Apapun itu ya? Apapun itu. Bahwa sebenarnya 80% hasil atau output itu ditentukan oleh 20% usaha atau input. Itu dimanapun. Contoh, tadi Mas Ilyas nanya, sekarang jumlah agen atau reseller, jumlah agen berapa Mas Wildan? Aduh, kalau ditanya jumlah agen, saya sebenarnya nggak concern sekarang di jumlah agen Fatera. Jumlahnya 110 gitu. Ya. Tapi yang benar-benar perform belanja ke kita, dalam tahun 2023 dari Januari sampai Desember belanja terus tidak kosong, itu hanya 20 agen. Artinya 20/100 lah, 20% gitu. Iya. Itu contohnya. Jadi akhirnya nanti secara logis ya tim penjualan Fatera ya akan memperhatikan 20 agen itu. Fokus ke situ untuk karena 80% ya mungkin angkanya nanti nggak pasti, maksudnya nggak pakem harus 80 ya, bisa jadi 60-40 gitu. Jadi 20 agen tadi itu sudah menyumbang 60% penjualan per bulan. Sisanya oleh agen-agen yang lain gitu. Itu nanti dalam kehidupan berumah tangga misalnya. Kalau kita memperhatikan 20% input atau treatment kita ke anak kita misal gitu ya. Artinya kita jagain pendidikan anak itu kita concern di kita misal punya program 10 program. Pasti akan ada 2 program yang akan mempengaruhi 80% hasil atau mungkin 60% hasil lah. Jadi Pareto itu bisa nanti angkanya mungkin 1/99, bisa 10/90, bisa 20/80, bisa 40/60. Tapi angka tengahnya ada di 20/80. Tapi yang kecil itu nanti akan mempengaruhi hasil yang besar. Hasil keseluruhannya. Gitu. Jadi kembali ke yang tadi bahwa materi ini nggak harus didengarkan oleh teman-teman yang kepingin terjun ke dunia wirausaha. Tapi sebenarnya pesan intinya nanti umum gitu. Kita next saja ya. Kita nyalakan. Ya. Ini ada yang kenal nih. Kalau sudah follow Fatera Official, insya Allah kenal gitu. Walaupun model yang kita pakai juga yang pakai face yang saya pakai ini
dia banyak dipakai sama brand-brand muslimah juga, maksudnya untuk couple dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi di sini ingin menggambarkan tadi Mas Afif nanya, Mas Wildan itu stylenya clean ya gitu ya, termasuk di produknya gitu. Jadi ya kenapa saya tampilkan ini di slide kedua ya untuk memberi gambaran ya Fathera seperti ini gitu ya. Mungkin bagi yang belum tahu Fathera bisa nge-follow Fathera Official gitu. Kalau websitenya ini sementara memang masih dipakai untuk transaksi dengan agen. Oh, B2B. Ya, B2B karena memang komitmen kita dari 2018 ketika kita membuka keran keagenan, kita juga menutup keran retail. Artinya supaya memang win-win ya. Artinya kita nggak berperang dengan agen untuk terjun ke customer. Gitu. Channelnya memang dibatasi ya, channel distribusi channelnya? Ya 5 tahun terakhir kita fokus ke keagenan. Ya walaupun untuk mulai 2024 ini kita mulai membuka model-model kemitraan yang lain. Artinya kemitraan kita coba kembangkan variasinya lebih banyak gitu. Beda dengan yang 5 tahun sudah dijalani, kita hanya buka keagenan, agen reguler, agen premium gitu. Udah cuma 2 itu aja. Karena kita sudah melewati angka magic 5 tahun tadi, 5 tahun setelah keagenan, kita coba apa sih yang bisa kita kembangkan. Gitu. Oh iya. Begitu. Mungkin di sini ada yang agennya, Mas? Kenapa? Mungkin di sini ada yang agen Fatkira. Ada nggak? Harusnya saya hafal sih, walaupun Oh. sekarang nggak hafal semua. Gitu. Oh, nggak ada berarti Gitu, nggak apa-apa ya. Oke, jadi di materi kali ini nanti Isya jam berapa Mas? 19 iya 20 21 ya sekitar nanti 6 menit. Adzan berhenti kita langsung sholat atau Iya, sholat. ya, langsung sholat. Ya. Oke, berarti ada waktu 10-15 menit ya. Jadi dari story tadi ya, judulnya bongkar story perjalanan brand Fathera. Story perjalanan brand Fathera ini saya bagi jadi 2 segmen, yaitu dari sisi foundernya gitu. Artinya saya ini manusia biasa, sebagai Rasulullah aja manusia biasa ya. Iya. Apalagi saya cuma jualan baju gitu. Saya dulu juga seperti kalian gitu ya. Pernah duduk di seperti kalian mendengarkan cerita orang yang sudah lebih berhasil gitu ya. Sudah punya usaha atau mungkin dia sudah bekerja di mana gitu ya. Sama gitu ya. Cuma beda dimensi waktu aja gitu. Ya, artinya saya kuliah itu 2005 ya, di sini ada ya. Juli 2005 saya kuliah. Berarti sekitar di 2008, berarti sudah 15 tahun yang lalu lah. Yep. Teman-teman duduk di sini sekarang 2024 gitu. Jadi saya bagi jadi 2 segmen, the founder sama the brand story nanti. Brand story. Ya. Jadi foundernya sama brandnya, saya pecah jadi 2 segmen itu. Ya, untuk mengawali cerita ya. Mengawali cerita dari sisi founder, ada part 1 di sini ya. Jadi sekalian perkenalan, nama saya adalah Wildan Salim. Saya lahir dan besar di Cilacap ya. SD sampai dengan SMA di Cilacap. Tidak pernah keluar selain kota Cilacap, Mas. Kelihatan dari lekat kekentalannya. Gitu. Iya. Ada yang dari Cilacap nggak? Coba teman-teman. Atau ada yang punya keluarga di Cilacap nggak? Orang Cilacap tuh orang apa? Orang kepenak. Orang kepenak. Ya. Jadi kalau orang Cilacap pergi keluar kota Cilacap, keluar Banyumas gitu ya. Karena kan yang Ngapak, Banyumas, Tegal, Kebumen dikit-dikit Ngapak lah. universe lah ya. Ngapak universe gitu. Keluar dari tadi ya planet Ngapak gitu ya. Itu tuh mereka tuh susah berubah. Bisa berubah tapi tetap tidak hilang gitu ya. Yeah. Tapi kalau orang luar, orang Jogja, misal kerja di Cilacap gitu. Yeah. Misal keterima PNS, Yep. keterima di Pertamina Cilacap misal. Itu bisa jadi berubah gitu. Jadi orang Ngapak. Gitu. Itu sih ya. Sangat itu ya. Iya, jadi saya lahir dan besar di Cilacap, SD sampai dengan SMA di Cilacap, orang yang bisa dibilang kuper sebenarnya, kuper dan sangat pemalu gitu. Dalam artian pemalu di sini ada sisi minder juga ya, karena kalau teman-teman, saya nggak tahu sih ya generasi ini tahu film Laskar Pelangi nggak ya? Tahu ya, tetap tahu ya. Tahu ya, yang tahu. itu Kalau yang di sini kayaknya banyak nggak tahu. Tahu yang Tahu nyanyi ya? jadi itu ketum Yang SD Muhammadiyah di Sumatera tapi daerah mana saya lupa gitu ya kalau nggak salah. aduh di mana itu dekat pantai. Itu kurang lebih ceritanya sama Mas seperti zaman saya kecil. Saya tidak TK,
Ya kenapa saya tulisnya SD sampai SMA karena saya tidak TK gitu. Iya. SD di depan rumah gitu ya. SD Muhammadiyah sama jumlah siswa kelas 1 sampai dengan kelas 4 tuh cuma 9. Sama kayak mirip kayak di Laskar Pelangi. Itu atap plafon itu plafon bolong-bolong. Oh iya. Kalau hujan juga gerimis, kita ikut gerimis. Oh gerimis, nggak bocor tapi gerimis. Iya betul. Lantainya itu kalau orang Jogja bilang kroak tuh apa? Kroak, apa? Berarti berlubang intinya lantainya udah nggak halus, semen. semennya nggak halus gitu ya. Oh. Semennya nggak halus sama gitu. Itu sampai keluarga saya itu waktu Laskar Pelangi di Cilacap belum ada bioskop Mas. Itu saya waktu itu saya masih kuliah, ya. Saya udah kuliah di Jogja. Ya, film itu muncul. Itu keluarga saya nonton di Purwokerto, kota terdekat yang ada bioskopnya itu Purwokerto. Iya. Itu katanya nangis semua. Karena ingat kalau zaman saya jadi sekolah di SD Muhammadiyah seperti itu, gimana kakak saya yang umurnya selisihnya 20 tahun dari saya. Itu kakak saya nomor 1, sekarang sudah 55 tahun. Jadi seperti bapak saya. Itu gimana nggak nangis gitu, itu lebih sedih lagi sebenarnya ceritanya dibandingkan Laskar Pelangi gitu. Laskar Cilacap berarti. Laskar Cilacap gitu. Cuma yang diangkat Laskar Pelangi gitu. Ya itu saya dari kota Cilacap, dari kota yang sebenarnya ya mungkin bukan kota besar ya, walaupun di sana kota industri gitu ya. Gitu UMR di sana lebih gede daripada UMR di Jogja gitu. Iya. Gitu. Ya memang tidak bisa dipungkiri. Lebih kaya sana. Makan sepiring teman-teman kuliah saya yang kerja praktek di Cilacap kaget, loh kok di Cilacap lebih mahal dari di Jogja gitu. Iya, ya lahir di sana, besar di sana. Saya pertama keluar kota ke Purwokerto itu SMA, karena mau try out gitu. Itu pertama keluar kota Cilacap gitu ya. Ya itulah sosok safar pertama ya. Kalau teman-teman di sini ada yang pemalu, ada yang masih mungkin minder ya. Saya juga orang yang dulunya sama seperti itu. Saya hijrah ke Jogja, ini masih bisa ya? Lanjut dulu ya, nggak apa-apa ya. Hijrah ke Jogja 2005. Saya SMA 2002, selesai 2005, Juli keterima di Teknik Mesin UGM ya, S1 waktu itu ya. Yaitu momen yang cukup merubah diri saya cukup banyak sih ya ketika kuliah gitu. Walaupun momen-momen saya ingin keluar dari karakter saya yang lama pemalu dan seterusnya itu sudah muncul ketika SMA gitu. Jadi singkat cerita saya dari SD di depan rumah, ya, sekolah cuma di depan rumah Mas. Berapa? Ya, cuma nggak ada 10 meter gitu. Tinggal keluar itu sudah. Ini misal keluar, ini udah sekolah saya gitu. Tak kira 500 meter apa? Enggak Mas, itu cuma benar-benar di depan rumah. Nyebrang rumah. Sampai umur 12 tahun berarti saya hanya di sekitar situ aja, paling ke beda kecamatan lah. Ya. Kemudian di sekolah favorit ya, yang dulu katanya di situ orangnya semua pintar semua gitu dan orang kaya-kaya semua. SMA 1? SMP 1. Oh SMP 1. Jadi itu yang membuat saya sebenarnya ada rasa minder gitu. Oh iya. Rasa minder coba saya buang, saya coba membalik karakter saya tuh mulai di SMA, ikut organisasi, dulu ada OSIS, ada MPK, nggak tahu sekarang namanya apa, saya nggak tahu. Kayaknya masih ada ya? Masih ada ya? OSIS MPK ya? Masih. Iya, itu masuk organisasi, masuk ekstrakurikuler, itu masuk organisasi Muhammadiyah itu apa ya? Yang pelajar IPM. Di luar karena saya kan negeri, SMA-nya SMA negeri. Jadi itu udah di luar sekolah sebenarnya gitu. Ikut di situ itu ingin mencoba merubah keluar dari karakter asli gitu. Artinya kepingin memperbaiki sih itu karena memang keluarga saya, orang tua saya juga semuanya pemalu, isinan lah kalau orang Jawa bilang tuh isinan. Jawa banget lah ya. Jawa banget, isinan gitu. Cilacap banget. Iya benar. Lah momen kuliah inilah kenapa di sini saya coba tulis ada 3 momen di kuliah yang berkesan karena ini salah satu momen yang memang benar-benar merubah pandangan saya gitu. Satu adalah terkait dengan ospek, ya biasanya orang bicara ospek bicara negatifnya ya. Alhamdulillah waktu itu di Fakultas Teknik UGM ada 2 pesan yang ada 2 bukan semacam slogan gitu ya yang ditulis tuh di gerbang Fakultas Teknik gitu ya. Ospek
ospek teknik 2005. Temanya adalah leadership dan entrepreneurship. Udah populer Udah populer waktu itu. Itu mulai digaungkan kata-kata yang baru ya. Leadership itu saya ngerasa butuh. Ya karena tadi saya pemalu, ya ikut organisasi itu ketika suruh tampil juga wah groginya 1000% gitu kali ya. Gitu. Full tank, groginya itu full tank gitu. Iya, grogian, full grogian gitu. Nah, dan slogan yang kedua entrepreneurship. Inilah pertama saya mengenal apa sih itu entrepreneurship gitu ya. Dan itu seperti benar-benar tertanam gitu dan sangat tertarik gitu. Apa itu wirausaha? Apa itu wirausaha muda mandiri itu dulu sempat udah mulai booming tuh wirausaha muda mandiri. Kenapa ya orang-orang bisa hebat kayak gitu? Gitu. Itu waktu itu zaman kuliah ya masih sebatas kagum aja gitu. Nah itu ospek saya mengenal slogan leadership, mengenal istilah leadership dan entrepreneurship pertama kali. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengalaman jualan nasi bungkus. Itu nasi kotak sebenarnya. Ketika momen UMUGM. Kan dulu masih ada ujian masuk, sekarang namanya apa saya nggak tahu. Sama. Ujian mandiri, ya betul. Ujian mandiri sama, GM. Masih. Itu kurang lebih tahun 2007, 2008, 2009, 3 tahun berturut-turut saya jualan di momen itu. Awalnya saya ikut organisasi namanya Keluarga Muslim Teknik gitu ya. Organisasi rohisnya fakultas. Masih di zamanku masih? Masih ada betul, masih ada. Itu di divisi kewirausahaan, saya punya program jualan, ya udah jualan nasi bungkus. Waktu itu 20 kotak. Tahun pertama 20 kotak. Itu aja takut, itu nanti laku nggak ya gitu. Ternyata tanpa disangka hanya hitungan mungkin menit gitu ya. Habis loh. Cepet banget gitu. Padahal harganya mahal. Karena semua yang jualan semua yang jualan semuanya dimahalin gitu. Kita ikut-ikutannya aja mahal. Gitu. Kan hanya satu kali momen jualan, dia tidak akan ada repeat order. Iya kan gitu. Jadi dan mereka udah siap uang memang. Waktu itu satu kotak 20.000. Padahal kita makan di warung masih mungkin 5.000 gitu kali ya. Kapitalis. Itu karena ternyata kok oke jualannya. Akhirnya tahun kedua saya coba naikkan jumlahnya sampai mendekati 100 kalau nggak salah. Habis juga, kaget gitu. Kok bisa ya gitu. Tahun ketiga saya jual hampir 300 piece. Hanya selisih beberapa kotak. Hanya sisa beberapa kotak gitu. Dan itu menjadi momen, menjadi apa ya, pengalaman yang, ternyata jualan enak juga ya gitu. Ya, itu momen jualan nasi bungkus. Kemudian yang ketiga sebelum nanti istirahat dulu kali ya. Break dulu, itu selama di kuliah ada saya menjadi freelance desain grafis. Awalnya sih sebenarnya ketika SMA ya, ketika SMA ikut ekstrakurikuler seni rupa. Saya berpikir bahwa di dunia kuliah sudah sangat kental dengan komputer gitu ya. Artinya saya kayaknya harus mengenal dunia grafis digital deh. Kalau dulu cuma pakai pensil gitu. Siapa tahu nanti mungkin bisa dapat uang dari situ gitu. Ternyata memang benar di semester 6 saya mulai bisa menghasilkan pemasukan dan mulai biayain kuliah sendiri gitu ya. Semester udah mulai nggak minta gitu. Biasa semester dulu apa aja istilahnya ya. Semester sama adalah saya udah lupa istilahnya. Ada biaya di luar semester SPP dan apa gitu. Iya. Nah, dari situ jualan disuruh desain poster kajian. Kadang dikasih 50.000, 100.000 gitu. Terus jualan undangan nikah karena kakak angkatan udah mulai nikah gitu. Bikinin dong gitu, sekalian dicetakin gitu. Nanti berpartner sama teman yang cetak, saya yang desain, nanti 50-50 atau berapa-berapa gitu. Terus kemudian nanti itu juga berlanjut nanti setelah lulus kuliah udah sampai pada bisa jualan logo. Jualan logo, jualan brosur gitu. Untuk kebutuhan bisnis gitu ya. Itu tiga pengalaman di kuliah yang memang akhirnya menjadi milestone atau embrio kali ya, percikan ya, kenapa saya akhirnya batu loncatan semangat untuk bahwa saya bisa kok meniti karir di dunia entrepreneurship gitu. Mungkin itu dulu kali ya.
Atau mau ditambah dulu? Cukup Manut sih. Istirahat dulu. Istirahat Kita dulu, oke siap. break dulu, kita teman-teman yuk bisa mulai persiapan untuk sholat isya berjamaah di lantai 2 di Masjid Teras Dakwah. Untuk akhwat silakan lewat tangga sebelah kiri saya, nanti Iwan tangga di sebelah depan saya. Kita lihat sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut insya Allah. Tadi terakhir sudah sampai 3 batu loncatan ketika masa kuliah. Nah ini Masa kuliah ya. nextnya apa yang akan dibagikan buat teman-teman? Oke, biar ini karena waktunya kan tinggal 50 menit kayaknya ya. Oke, jadi dibuat lebih cepat aja. Jadi tadi ya 2005 hijrah ke Jogja kuliah. Oh ya, makasih Mas. Terus ada satu momen ya atau ya di tahun 2007 2008 ya yang ini mempengaruhi ya bagaimana dari diri saya pribadi menjalankan bisnis ya. Alhamdulillah di masa kuliah 5 tahun gitu ya, menempuh kuliah 5 tahun tahun 2007 2008 itu sempat mengikuti program namanya Mahat Al-Ilmi. Kalau yang kita tinggal di Pogung mungkin sebagian tahu lah gitu, ada Mahat ini ya dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Alhamdulillah ini menjadi bekal din ya bagi saya pribadi untuk bisa mempelajari ilmu akidah, usul akidah, ilmu fikih, usul fikih gitu ya, kaidah-kaidah fikih yang itu akhirnya memang berpengaruh ketika saya menjalankan, ketika saya terjun ke dunia bisnis. Ketika mungkin anti riba mungkin rame di tahun 2014, 2015, Xbank itu mungkin muncul di 2016-an mungkin lah sekitar itu gitu. Alhamdulillah terkait dengan dosa riba, ya hukum jual beli itu sudah dapat secara ilmu ilmu diniyahnya itu waktu menempuh Mahat Ilmi gitu. Jadi ketika mengawali bisnis nanti di tahun setelah lulus kuliah, ya alhamdulillah memang cukup mengacu ke sini. Jadi alhamdulillah ini kalau saya bilang bisa memangkas waktu ya gitu. Ketika mungkin sebagian teman-teman ada yang mungkin punya pengalaman, teman-teman pebisnis maksudnya, punya pengalaman dia harus jatuh dulu dengan riba misal itu, dengan hutang, terlilit hutang, riba dan seterusnya. Alhamdulillah dalam perjalanan saya tidak ada gitu ya. Gitu. Dan ini memang alhamdulillah ya dengan bekal pendidikan di Mahat Al-Ilmi ini yang menjadi dasar gitu ya. Itu terus kemudian di Agustus 2010 ya lulus kuliah, alhamdulillah tidak jadi mahasiswa abadi gitu. Tepat waktu? Ya lebih dikit lah. Jadi sempat tersandra di skripsi itu 2 semester lah. Kan harusnya rata-rata teman-teman tuh lulus 4 tahun sih waktu itu di angkatan saya. Rata-rata lulus 4 tahun, saya 5 tahun kurang 2 bulan gitu ya. Jadi masih di 4 tahun tapi agak molor gitu. Karena memang sempat tersandra 2 semester nggak ngapa-ngapain tuh di skripsi gitu. Karena waktu itu skripsi ikut proyeknya mahasiswa S3. Karena harus bikin alat dulu gitu. Dia mahasiswa S3 ini belum bikin alat ya saya nggak bisa ngambil data gitu. Tersandra 2 semester gitu. Oke, terus kemudian lulus kuliah ya kurang lebih 6 bulan gitu ya. Agustus sampai dengan Desember ini masa-masa mencari kerja gitu. Karena sebenarnya saya punya keyakinan sih gitu ya. Saya ingin merintis walaupun saya berasal dari keluarga yang
ya tadi ya sekolah aja di sekolah yang seperti tadi gitu ya, SD-nya gitu. Jadi keluarga yang pas-pasan lah gitu ya. Alhamdulillah kalau pas harus bayar SPP ya ada ada duitnya orang tua gitu. Itu jadi kuliah juga bolak-balik ke kelurahan cari surat keterangan tidak mampu gitu. Terus kemudian ketika masuk UGM itu juga dulu ngambil yang 0 rupiah gitu. Ya alhamdulillah gol juga sih gitu. Gol juga walaupun dengan bantuan teman-teman dari BEM ya waktu itu gitu. Iya. Nah di Agustus ya saya paham sih. Satu sisi saya punya keyakinan insya Allah sih saya yakin ingin menempuh jalur wirausaha. Tapi saya juga melihat harapan dari orang tua ya terutama ibu bapak ya orang tua ibu bapak yang sebenarnya punya keinginan. Saya dari Cilacap di sana itu ya kawasan industri ya, ada Pertamina, ada Holcim, sekarang jadi Semen Bangun Indonesia. Terus kemudian ada PLTU ya kamu mau nek iso yo nek bisa itu orang Cilacap. Kamu nek bisa ya kerja yang Pertamina lah gitu. Ya, jadi 6 bulan ini yang ngelamar kerja lah untuk memenuhi harapan dari orang tua gitu ya. Karena saya satu-satunya yang kuliah di kampus, maksudnya universitas gitu ya. Dan saya dari 7 bersaudara, saya anak terakhir, anak ke-7. Kakak saya nomor 6 ini kuliahnya di agama, di Mahat gitu. Di Mahat lanjut ke Lipia gitu. Jadi ya saya 2 anak terakhir yang mengenyam pendidikan tinggi. Jadi memang saya nangkap ada harapan dari orang tua. Jadinya saya tetap daftar, alhamdulillah sebenarnya di proses 6 bulan ini juga saya menjalani satu rekrutmen dari salah satu BUMN yang ada di Jawa Timur gitu. Ya alhamdulillah sebenarnya lolos gitu. Nah nanti saya ceritakan di yang part 2 ya. Tapi momennya itu ada di Desember 2010 ini ya. Dan 2010 inilah yang menjadi titik balik akhirnya saya mantap untuk meninggalkan dunia profesional dan akan fokus merintis karir di dunia entrepreneurship. Ya, ini part 2. Ya. Ini part 2 artinya setelah lulus kuliah sampai menjelang lahirnya Fathera. Ya. Ya. Desember 2010 ya, tadi terakhir Desember 2010 titik balik itu apa? Ya Desember 2010 ini pengumuman dari proses rekrutmen yang sudah saya lakukan 6 bulan, kurang lebih juga ada 6 tahap ya. Di salah satu BUMN tadi. Ya proses panjang sudah dilewati dan ya di luar dugaan juga ternyata saya diterima gitu. Dari satu angkatan saya di teknik mesin yang ikut tes lolos ke tahap kedua itu 5 orang, keterima 4 orang. Ya. Namun qadarullah ya karena memang tadi ya saya merasa bahwa jadi singkat cerita ini saya di H-1 ya ini kan bisa dibaca ya ceritanya di Desember 2010. H-1 saya sudah ke sana itu ke Jawa Timur. Saya ngelihat gedung-gedungnya, ngelihat suasananya kok kayaknya bukan dunia saya gitu. Kayaknya kok terlalu kaku ya gitu. Karena memang keinginan kenapa? Padahal teknik mesin itu perusahaannya sangat sesuai dengan jurusan saya gitu. Iya sih. Iya. Gitu. Nah, tapi ya satu hari di sana saya coba bertanya ke diri sendiri apa ya cocok ya ke depan. Karena ketika saya sudah memutuskan tanda tangan kontrak, artinya saya terikat kontrak ketika saya keluar dalam waktu 3 tahun saya harus bayar denda. Gitu. Dendanya bisa sampai puluhan hingga ratusan juta dan ya saya aja kuliah nyari surat keterangan tidak mampu gimana mau bayar denda gitu kan ya. Akhirnya 5 menit ya, 5 menit sebelum dipanggil untuk giliran itu, disitulah momen yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Saya coba nelpon ibu saya yang sedang di pasar, ibu saya jualan ayam potong di pasar gitu ya. Itu saya minta izin ibu kalau saya tidak jadi tanda tangan nih, ya kan gaji udah saya ceritakan, bonus tahunan sudah saya ceritakan gitu. Bahkan sampai ke saudara-saudara gitu. Ya kalau saya tidak jadi gimana gitu. Ibu mau nerima enggak gitu. Ya orang tua saya sebenarnya memang tidak pernah ada tuntutan gitu. Dia sukanya memendam gitu. Jadi
ketika mengungkapkan gitu ya terserah kamu gitu. Ya disitulah momen 5 menit sebelum tanda tangan kontrak ya saya telepon ya nangis pasti ada gitu ya. Nangis pasti ada ya karena itu pekerjaan impian lah buat para engineer gitu. Buat para maksudnya para sarjana teknik gitu. Ya singkat cerita ya saya maju ke HRD, saya menyatakan mundur dan ya seketika itu ya saya keluar dari ruangan dan pulang naik bis ke terminal Bungurasih. Turun di Janti, kembali lagi ke kos-kosan gitu. Termenung. Itu ya. Lah itu kemudian itu momen 2010 ya yang menjadi titik tolak juga, titik balik untuk ya akhirnya saya mantap saya akan terjun di dunia bisnis saja gitu. Walaupun saya harus ngerintis dari nol, saya sih punya keyakinan bismillah ya. Artinya berbaik sangka lah sama Allah, ini akan jadi jalan saya gitu. Kemudian bulan Maret 2011 saya diajak bisnis bareng sama temen yang sebenarnya kita sudah pernah ada project-projectan lah gitu pas masa kuliah gitu dan akhirnya kita sepakat bikin bisnis bareng di dunia desain grafis dan percetakan, cetak-cetak gitu. Ya, sampai ya 2 tahun nantinya ya. Saya kasih tanda merah ya. Ini adalah November 2012 awal saya menikah. Ya, disinilah mulai saya membebani diri dengan hutang gitu, karena nikah modal hutang. Kupinang apa ya? Saya punya ini apa? Bukan kupinang kau dengan basmalah ya. Jadi di sini intinya istri itu kaget sebenarnya ketika karena kan saya berbisnis sama teman. Yep. Ya penghasilan bulanan ada. Dan dia pikir mungkin saya punya tabungan, dia hitung. Ternyata mungkin 2 bulan setelah menikah saya kasih tahu memang modal nikah dari hutang gitu. Nah inilah sebenarnya jadi beban selama 2 tahun pernikahan ya, karena kita harus berjuang untuk menyelesaikan hutang. Dan qadarullah 4 bulan setelah menikah ya bisa dibilang ada konflik gitu ya. Baik konflik pribadi maupun konflik dari sisi bisnis ya. Konflik pribadi ada, tapi saya nggak perlu ceritakan. Tapi untuk yang konflik bisnis karena memang di 2011 ini teman saya tahu sih sebenarnya riba itu nggak boleh gitu. Tapi dia merasa nggak bisa lepas dari situ. Di bisnis yang saya jalani sama teman tidak ada pinjaman riba, tapi di bisnis yang dia lakukan masih gitu. Alhasil di 2013 ini dia memutuskan nggak kuat nih 2 tahun berjalan tanpa sokongan dana lain. Disitulah saya memutuskan keluar gitu ya. Maret 2013 ya, cabut dari kerjasama bisnis yang dimulai 2011. Alhasil dari 2013 sampai 2014 ya kurang lebih 1 tahun kembali lagi menggeluti dunia freelance, bahkan sebenarnya sampai nanti 2015 saya hidup dari freelance kembali seperti sebelum keterima di BUMN tadi gitu ya. Jadi freelance desain grafis juga dan momen yang sangat menjadi titik balik kedua adalah ketika di bulan Juni 2014 saya alhamdulillah dapat anak pertama, lahir anak pertama ya namanya Fadel ya. Fathera ini saya coret heranya. Fatnya itu dari Fadel. Sebenarnya ya yang duduk di kursi. Yang duduk di kursi. Itu untuk produk Father and Son tahun 2021. Ya, dia lahir dengan Down syndrome dan disinilah jadi momen muhasabah, bertanya ke diri sendiri apa ya yang salah gitu selama ini ya, walaupun ya namanya ketika pertama ya pasti orang tua ada sisi shock lah gitu ketika dapat anak berkebutuhan khusus, tapi sebagai laki-laki sih ya karena istri pasti lebih shock ya, tapi sebagai suami disinilah coba untuk menggali ada apa sih ya gitu dengan Allah anugerahkan anak berkebutuhan khusus gitu. Saya coba berbaik sangka bahwa mungkin dari anak kami yang pertama ini mungkin bisa jadi Allah akan ngasih jalan ya, bahwa kita mungkin bisa jadi jalan untuk anak-anak Down syndrome yang lain untuk bisa mempunyai masa depan yang lebih baik. Itu sih motivasinya Mas sebenarnya kenapa akhirnya saya berpikir untuk terjun bisnis. Karena dunia freelance yang saya jalani, dunia kerjasama bisnis yang sudah saya jalani cukup melelahkan gitu ya. Saya menolak tanda tangan kontrak di BUMN dengan harapan
terjun ke dunia bisnis bisa punya waktu lebih banyak. Ternyata saya tersandra dengan waktu yang yang selalu dikejar dengan deadline. Freelance Ya, tadi. freelance itu ya Siapa dengan yang jumlah free? orang sedikit, ya otomatis kita ya deadline kita atur ya. Kerja sampai malam loh, kok saya nggak kerja di kantor, kok malah saya kerjanya sampai malam gitu. Itu dan akhirnya semacam jadi titik jenuh gitu ya. Apa yang harus saya lakukan gitu? Satu hal ya, dan momen ini juga alhamdulillah nyambung ke Desember 2014 ya. Alhamdulillah ya, dengan pertolongan Allah, hutang yang sudah menjadi beban selama 2 tahun bisa terselesaikan. Itu jadi titik momen di awal tahun 2015 ya. Dan qadarullah Desember 2014 hutang lunas, Januari sampai dengan Maret itu kerjaan kok jadi susah datangnya. Maksudnya setelah hutang lunas kok malah jadi orderan jadi seret gitu. Nah, disitulah saya kembali berhutang tuh di situ. Cuma bisa dikembalikan dengan cepat juga sih gitu ya. Tapi saya mengambil hikmah tuh waktu itu. Saya satu sisi saya kepingin berbisnis ya. Hutang sudah selesai, satu sisi kepingin berbisnis. Tapi apa ya yang harus saya lakukan gitu. Saya coba ngambil baik sangka sama Allah. Oh mungkin ini waktu untuk hibernasi gitu. Artinya butuh memang waktu untuk coba memikirkan apa yang harus saya siapkan ya ketika saya mau terjun ke bisnis. Saya yakin bisnis memang bisa saja sih dilakukan di awal dengan dengan ada yang kalau istilahnya Bob Sadone tuh ya belajar goblok, asal tabrak aja dulu gitu. Kalau kamu bingung asal tabrak dulu aja. Tapi satu sisi saya juga punya keyakinan bahwa bisnis tidak mungkin dilakukan dengan tanpa ilmu gitu, tanpa persiapan gitu. Nah, momen 3 bulan itulah saya coba kembali mencari referensi gitu. Kira-kira dunia bisnis apa nih yang bisa saya masuki gitu. Nah, dan alhamdulillahnya juga di momen Maret 2015 itu teman kuliah saya di angkatan 2016 yang sekarang jadi partner saya, partner di Fathera lah, walaupun dia partner pasif sih karena hanya invest saja gitu, dan dia masih bekerja profesional gitu. Itu datang ke Jogja, mau main sebenarnya, liburan sekaligus mungkin cari peluang sebenarnya gitu. Dan waktu itu saya ngelihat bahwa ada peluang yang saya dapat insight-nya itu dari sebuah majalah, nanti akan ada sih di sini setelahnya nih. Ada majalah SWA nih namanya. Majalah SWA ini majalah bisnis gitu ya. Saya beli itu bukan beli harga asli 33.000 waktu itu. Waktu itu makan itu burjo mungkin masih 3.000 kali ya. Widih. Ini harganya 33.000. Saya beli cukup dengan harga 8.000. 3.000 itu nasi apa, Mas? Ya Indomie gitu. Oh. Saya pertama kuliah 2005 itu burjo masih 800 kayaknya. Iya, di bawah 1.000. Jadi nasi sayur itu 1.000 tambah tempe 1.100. Buset. Itu 2005 ya gitu. Nah ini saya memang ketika menjelang kuliah itu senang beli majalah ini gitu ya. Saya beli di toko merah di Jalan Kaliurang. Di daerah apa namanya itu? Kentungan, Utara Ring Road. Ya. Tapi sekarang sudah nggak ada, kayaknya pas Covid hilang nih toko majalahnya. Toko majalah murah loakan lah, sisa-sisa dari maskapai. Gitu. Di sini ada penjelasan tentang market muslim, middle class muslim itu akan meledak dalam 5-10 tahun ke depan. Semua produk akan mulai menyasar market muslim. Kita lihat sekarang, Sunlight aja bisa keluar, Sunlight Habatus Sauda itu dulu nggak kebayang, Habatus Sauda cuma ada di herbal gitu. Kok ini bisa untuk nyuci piring ya? Kenapa gitu? Ya, sekarang pasta gigi Habatus Sauda. Ya karena memang itu sudah diprediksi ya. Jadi ini yang menjadi patokan saya gitu. Ketika di bulan di Januari sampai dengan Maret tadi, ketika saya merasa bahwa ini waktu untuk saya hibernasi, coba melihat peluang gitu. Memang nggak bisa sambil ngerjain orderan, karena kalau udah ngerjain orderan deadline lagi mas gitu ya. Nah, alhamdulillah singkat cerita teman saya kok seminggu setelah pulang dari Jogja calling saya, Mas ayo idemu kita jalankan gitu, kamu butuh dana berapa gitu. Oh ya alhamdulillah singkat cerita
Juli 2015 pertama kalilah kita meluncing produk Fatera ya. Di 10 hari sebelum Lebaran bulan Juli 2015 ya. Dengan waktu yang mepet karena memang kita masih cuma satu penjahit waktu itu. Sepupu dari istri di Solo, dia dikenal jahitannya rapi ya. Jahitannya bagus, memang harga lebih mahal. Waktu itu saya brand baru keluar, maksudnya baru rilis gitu ya. Saya keluarkan harga di range 175.000 sampai dengan 225.000. Buset. Padahal waktu itu baju muslim pria itu hanya di kisaran 100.000 gitu. Iya. Ini Wildan yakin nih jualan baju semahal ini gitu. Padahal waktu pertama kali launching itu masih kita packing ala online shop lah, packing di kresek gitu, di lakban gitu. Tapi alhamdulillah bulan Juli ini 10 hari sebelum Ramadan kita keluar 86 piece ya. Sudah saya ceritakan di podcast juga. 86 piece dengan 20 tipe. Artinya satu tipe sebenarnya cuma 2 piece, 4 piece, paling banyak 8 piece. Line up-nya banyak banget ya 20. Iya, karena saya berpikir waktu itu saya bisnis fashion, saya mau jualan fashion. Kalau pertama saya cuma nawarin sedikit produk, kayak nggak niat gitu. Maka saya bikin banyak produk walaupun jumlahnya sedikit. Tapi alhamdulillah kan waktu itu jualannya lewat bikin fanpage kan. Facebook pribadi itu nggak boleh buat jualan secara aturan regulasinya Facebook gitu. Jadi saya bikin fanpage, saya repost pakai akun pribadi. Ya. Jadi ya baru berapa menit sold gitu ya. Ya nggak berapa menit lah, baru beberapa waktu sold. Ya cuma 2 piece gitu. Yang beli juga teman-teman gitu kan, teman-teman yang udah bekerja support gitu. lah ya, support gitu. Circle Facebook lah. Ya alhamdulillah ya. Jadi wah sold terus nih Wildan gitu. Ya alhamdulillah disitulah momentum ya, artinya tanpa berpikir yang rumit tentang marketing, cuma pakai inisiatif aja, oh kayaknya strateginya begini, coba dijalankan, alhamdulillah dari 86 piece terjual 81 piece. Jadi hanya tersisa 5 piece aja tuh. Ini jadi momentum bahwa oh ternyata produk yang disiapkan dengan jauh lebih baik bisa lebih diterima ya. Padahal ada juga yang komentar, wah kok bajunya kayak seragam karyawan seragam pegawai rumah makan Padang gitu. Karena warnanya kuning campur orange gitu. Ada nggak gambar yang desain awal? Ada sih, cuma nggak saya siapin mas. Harus saya cari. Pokoknya lucu lah. Tapi di situ saya jadi belajar. Ternyata sejelek apapun fashion menurut kita ada yang suka. Ada yang selera itu. Ada yang selera. Jadi kadang sejelek apapun produk kita bisa jadi ada yang suka gitu. Terutama di fashion ya. Saya ngelihat bahwa mungkin buat kita norak, mungkin buat mereka itu tuh fun gitu. Oh. Gitu ya. Gitu. Ya, memang yang beli warna-warna cerah itu Indonesia Timur tuh waktu itu. Kok sampai di situ? Iya, ya waktu itu karena Facebook kan ya, circle-nya kan banyak gitu. Apalagi dari circle kuliah kan juga udah kemana-mana, luas, itu kemana-mana gitu. Gitu. Itu jadi momentum ya 2015. Saya makin yakin bahwa Fatera ke depan akan lebih bisa diterima. Jadi beberapa memori ini sebelah kiri orang tua saya. Ya, ini foto 2013 ya. Foto 2013. Alhamdulillah dua-duanya sekarang masih sehat, ya masih ya bisa dibilang sehat lah insya Allah itu. Jadi bapak sekarang usia 85 tahun, ibu 76 tahun. Terus masih romantis ya? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah terjawab juga nih. Kalau dulu bapak itu ada momen ya. Bapak itu ketika saya nggak jadi di BUMN tadi, pernah saya tuh kondangan, nemenin bapak minta ditemenin kondangan, ketemu sesama saudara ya, yang anaknya di Pertamina, yang anaknya Pertamina gitu. Biasanya gini nih. Anakmu kerja neng di. Ini nih. Anakmu kerja neng di gitu. Wah, neng dia sebut di BUMN yang tadi lah gitu. Nggak usah saya sebut ya gitu. Yang sana karena ya kepingin sombong dikit lah gitu ya. Gitu. Karena ya sebenarnya saya nangkep sih memang orang tua mungkin menyimpan kekecewaan gitu, tapi tugas saya adalah membuktikan gitu ya. Alhamdulillah ketika ya baru bulan kemarin Januari ya bapak sempat memang agak sakit, bengkak kakinya, jadi ada
darah, mungkin pembuluh darah yang pecah, jadi kaki bengkak, darah tertahan gitu. Alhamdulillah saya juga bisa pulang ya dengan waktu. Alhamdulillah operasional kantor juga udah mulai jalan gitu. Saya bisa pulang 2 kali sebulan gitu di Januari kemarin. Biasanya sebulan sekali. Alhamdulillah keluar juga sih. Kalau dulu kerja kalau dulu kerja mungkin ya nggak bisa kayak sekarang ya gitu. Tahun sekali mungkin ya. Mungkin nggak punya karyawan, nggak punya ya, waktu yang bisa lebih bebas. Saya bisa pulang lebih lama gitu, lebih banyak juga gitu. Itu ini anak saya Fadel ya, waktu masih kecil ya. Kalau yang tadi kan udah agak besar tuh. Ini awal-awal jualan ya, yang foto sebelahnya anak saya, foto-foto jualan itu kalau nggak salah mungkin 2017 gitu ya. Yang paling sebelah kanan ada tulisannya Rival, itu pameran pertama kita di Hartono Mall, sekarang Pakuan Mall gitu ya. 2017 itu saya memberanikan diri untuk masuk ke 2016 memberanikan diri untuk terjun ke pameran offline waktu itu. Pertama kali masuk ke mall itu? Masuk ke mall pertama kali. Ini brand baru keluar kok udah berani ke mall ya gitu. Itu emang banyak komen kayak gitu dulu. Ya ini kamera pertama yang hilang gitu. Ini kamera entry level sih, harga waktu itu 2015 5 juta gitu, sama lensanya 2 juta jadi 7 juta. Mau pameran yang sebelum pameran di mall itu pameran di CEC sebelum Ramadan 2016. Qadarullah H-2 kalau nggak salah, apa H-3 itu kecurian. Ya jadi alhamdulillah masih ada contohnya tuh. Masih ada fotonya, sorry. Ini ada Zalora, nanti saya ceritakan saya sebut Zalora Experience gitu ya. Itu sih. Kemudian masuk ke yang kedua ya, ini udah mau jam 8:30 lebih nih udah. Ya, nextnya adalah story yang selanjutnya adalah kalau tadi cerita tentang founder ya, lebih ke personal. Pesannya sebenarnya apa ketika dari sisi founder, bahwa ya saya ya manusia biasa juga yang ya kuliah kayak kalian gitu, kayak teman-teman yang hadir di sini ya. Kalau yang punya mimpi juga punya mimpi gitu, pingin kerja juga iya gitu. Kalau istilah sekarang mungkin bukan golongan yang punya privilege. Ya bisa gitu. Jadi ya mungkin kalau boleh dibilang ada privilege, ya saya kuliah di kampus yang mungkin mahasiswanya banyak, jaringan pertemanannya banyak, itu mungkin bisa juga saya sebut sebagai privilege gitu ya. Ada koneksi di mana ketika di awal saya jualan Vatera sangat dibantu oleh Ustadz Abduh. Ustadz Abduh itu kakak angkatan cuma selisih 2 tahun atau 3 tahun. Jadi dulu ya kadang guyon bareng, ketemu di KMT tadi bareng gitu. Kenapa? Ketemu di KMT. Enggak, di Mahat Ilmi. Oh, di Mahat Ilmi. Ya, di Mahat Ilmi gitu. Dan di kajian-kajiannya Ustadz Mahat Ilmi tadi gitu. Jadi memang beliau waktu 2015 sudah punya fanpage-nya itu sudah diikuti oleh 3 juta orang waktu itu. Jadi dan beliau mempromosikan secara gratis. Itu juga mungkin bisa dibilang pertolongan Allah sekaligus privilege ya dari sebuah circle ya. Tapi buat saya ketika saya punya pertemanan yang jauh lebih luas di kalangan pebisnis, ya ternyata kampus di mana kita kuliah tidak menjamin juga gitu bahwa kesuksesan itu dari situ gitu. Karena banyak juga teman-teman yang dari kampus swasta punya bisnis yang omsetnya udah jauh lebih gede gitu. Saya kenal ada namanya Mas Hendra dari Kalimantan, dia punya namanya Hendra Mart di Kalimantan, ya omsetnya udah gede banget gitu. Dan dia kuliah di kampus di Kalimantan gitu. Jadi kampus bukan satu-satunya privilege gitu ya. Itu sih. Ya. Oke, lanjut ya biar nggak terlalu lama. Ini kenangan-kenangan dari perjalanan Vatera yang ada tulisan diskon itu pilih sendiri, itu pameran pertama di sebelum Ramadan 2016 yang kita ikuti di CEC. Ya. Satu-satunya brand muslim, brand cowok, maksudnya brand pria muslim yang ikut pameran di pameran muslimah, gitu, brand muslimah. Dulu nggak ada brand muslim pria gitu, adanya hijab, brand hijab gitu ya. Ada pameran dulu namanya Hijab Morfosa, namanya aja udah Hijab Morfosa ya, kan muslimah banget ya gitu. Tapi saya masuk di situ, ternyata peluang yang ya cuma modal feeling aja ya, kayaknya oke lah, nggak apa-apa masuk situ.
Ya ternyata alhamdulillah jadi berkah. Saya pertama kali mendapatkan dalam satu kali momen gitu ya, penjualan 22 juta itu gumun banget Mas gitu. Wah bisa dapat penjualan segini ya gitu. Berapa hari itu Mas? Itu 3 hari. Oh. Karena ternyata ketika pameran brand muslimah itu setiap perempuan rata-rata kan yang belanjanya banyak yang sudah berkeluarga, keluarga muda lah gitu ya. Iya. Hijabers dulu kan rame keluarga muda, kan pasti bawa suami. Iya. Dan mereka ketika ke pameran sudah siap uang. Iya. Oh, ya, artinya suami. ketika suami muter-muter nggak dapat, masa istrinya beli 3 gitu, suaminya nggak beli 1 pun lah. Itulah lari ke boothnya kita. Itu makanya kita jadi kelihatan, rame banget ya. Padahal brand belum dikenal gitu. Tapi kita juga coba konsep dengan apa ya? Ya dengan modal yang ada kita coba hadirkan looknya tetap kelihatan modern. Jadi value yang kita jaga dari awal adalah kita memang sudah siapkan Fatera ini sebagai brand koko modern. Ya mengangkat konsep modern. Gitu. Ketika brand-brand muslim pria yang lain masih bisa dibilang cukup konvensional gitu. Iya. Kita ngambil market ceruk di situ gitu. Ya. Itu diskon itu pilih sendiri, itu ide di awal, tapi akhirnya kita ganti gitu karena takut horor gitu. Oh ya, horor. Jadi dalam jual beli itu jangan merasa aman ketika sudah lepas dari riba, karena masih ada 2 jebakan yang lain ya. Jadi jual beli itu harus bebas dari riba, ya, bebas dari horor, ya, atau tipu daya, ya, dan bebas dari zalim, ya. Kalau sudah aman di sini, jangan merasa aman di 2, karena sangat mungkin kita juga zalim kepada pelanggan misal. Nah itu alhasil kita langsung rubah sih Mas, waktu itu, gitu, karena takut gitu. Takut horor tadi ya. Kalau foto yang sebelahnya ini momen 2018 ya, Ramadan 2018 ketika kita masih 4 orang, termasuk saya Mas, yang masih terjun jadi CEO, Chief Everything Officer. Gitu ya, pokoknya semuanya dikerjain gitu ya. Ya ini momen Ramadan yang sangat benar-benar kita nggak nyangka karena perjalanan kita itu kita punya sebuah pola bahwa Ramadan itu apa ya sunatullahnya adalah tanpa marketing pun penjualan naik. Gitu. Panen ya. Panen gitu karena orang memang masyarakat Muslim Indonesia sudah siap duit untuk belanja gitu. Dari THR aja udah siap tuh bakal mesti habis gitu kan. THR akan dijadwalkan habis nanti tabungannya mungkin dari manalah lagi ya. Yang penting bisa belanja dulu gitu. Dan itu sangat tidak disangka bahkan untuk posting Instagram aja tuh nggak bisa Mas. Jadi satu CS ini namanya Mas Sandi. CS kita di 2018 yang sekarang kita posisikan sebagai general manager nih Mas. Jadi dia dari jadi CS gitu di awal kita rekrut. Sampai sekarang sudah 6 tahun berarti ya, dari 2018 6 tahun betul. 6 tahun pas kemarin Januari gitu. Ya dia sekarang ada di posisi leader tertinggi. Dia sibuk selama hampir 30 hari, itu kalau udah pagi masuk jam 8 itu dia udah nggak bisa diajak ngomong karena dia balasin chat gitu. Kita bantu dia nyiapin produknya, nyiapin alamatnya, making semua dijalankan, termasuk saya juga gitu. Ini yang sebelah kanan tahun 2019 ketika ya rekrutmen lah. Itu waktu itu sebelum rekrutmen yang ini tim kita paling 6 atau 8 gitu ya. Ya ini ya momen-momen awal saya melakukan rekrutmen ya coba wawancara ala kadarnya lah. Wawancara harusnya 15 menit malah jadi kadang bisa 30 menit lebih gitu. Karena pingin menggali sedalam-dalamnya gitu. Kan standar interview sebenarnya cukup 15 menit mentok gitu ya. Ini yang di bawahnya ini garasi ya, kita sewa garasi jadi memang nanti ada saya sebut sebagai apa ya? Di sini keajaiban garasi saya sebut ya. Ini garasi yang ada di belakang JNE Nisorogenen. Dulu kita 2017 sampai 2018 jadi 2 tahun, 2018 akhir, 2017 awal. Itu kita ada di store-nya ada di belakang JNE. Ya. Di jalan apa ya saya lupa nih. Kalau ngantar paket deket ya? Kayaknya ada namanya deh. Ya masuknya masih jalan Sorogenen. Ya. Itu coba saya konsep, warna aslinya orange tuh masih ada sisa warna orange-nya. Karena saya cukup perfeksionis gitu ya. Clean tadi. Dulu saya pakai temanya warna hitam. Saya cat semua jadi warna hitam, karpet hitam, ya. Semua tembok harus putih gitu. Yang ada jendelanya saya tutup pakai apa? Yang
korden bisa ditarik itu, bukan korden tapi dari apa saya lupa lah namanya gitu. Itu masih ada juga sekarang. Saya coba konsep dengan tempat kecil, maksudnya dengan tempat kecil coba saya konsep. Saya cuma berpikir ya siapa tahu ya mungkin cobalah bikin store kecil-kecilan ya. Apalagi kan katanya brand-brand besar berawal dari garasi gitu. Kita juga kita juga dari sewa garasi gitu. Garasi yang dijadikan store itu 3x5. Ada ruang di belakangnya 3x3 untuk tinggal keponakan saya yang memang sudah ikut saya dari sejak awal tadi. Saya lulus kuliah dan saya tidak jadi di BUMN. Saya bawa ke Jogja. Gitu. Ya ini jadi, ya tadi saya sebut nanti saya ceritakan lebih dalam, ceritakan lebih panjang di keajaiban garasi. Terus yang tengah ini sama foto pameran ketika di mall tadi 2017 bulan September di Hartono Mall gitu ya. Looknya lebih kelihatan keren karena lightingnya udah dibantu sama mall gitu kan. Jadi hasil fotonya lebih bagus mas. Gitu. Lebih apa namanya? Lebih flat ya fotonya? Iya lebih clean lah gitu. Lah yang paling sebelah kanan ini 2000 ketika COVID ya bikin konten namanya Father and Son gitu. Story of Founder gitu. Itu ngangkat cerita ya tadi sih nama Fadel yang tersemat di Fathera. Oke lanjut, ini milestone ya tentang capaian, semoga nanti waktunya juga cukup karena belum ada pertanyaan. Ini kalau boleh saya tarik mundur sebelum lahir Fathera 2015, ada 3 momen yang sangat mempengaruhi kenapa saya akhirnya yakin mendirikan Fathera. Satu adalah di tahun 2013 saya sebut sebagai Z itu bahasa Inggrisnya apa ya? Z ya? Z experience lah ya, Z ya. Z itu dari kata Zalora ya. 2013 awal-awal booming Zalora, kita buka Facebook, kita buka Google gitu tuh iklannya Zalora semua. Ya sebenarnya karena algoritma sih, karena saya pernah ngeklik sekali, jadinya yang muncul itu terus. Zalora. Harganya range di antara 300 sampai 500 lah. Itu bukan segmen, saya bukan segmennya, tapi saya penasaran kenapa ada sebuah platform baru kok tiba-tiba muncul terus-menerus gitu. Sampai pada satu titik dia diskon lagi, ada diskon gede-gedean sampai 70%. Saya penasaran, ya belilah saya gitu. Satu saya beliin buat istri, satu saya beli kaos polo buat saya. Yang dari 500 jadi 100.000, kan masih terjangkau ya gitu. Saya beli, saya coba rasakan tadi ya pengalaman belanja di sana. Dari saya pecah pengalamannya jadi 2. Pertama dari sisi produk. Ternyata dengan harga yang sangat mahal, produknya nggak oke, jadi gampang menyo apa ya, menyo itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa tuh menyo? Dipakai tuh ya ternyata lari ke sana kemari lah gitu. Terus yang baju perempuan juga bahannya kok kasar gitu, kok harganya mahal, kenapa ya? Walaupun ketika saya pernah pakai naik Pramex ke Solo, ada yang pakai baju itu gitu. Itu jadi tanda tanya besar di saya, apa yang membuat orang mau belanja di sini. Tapi memang dari sisi servis itu keren sekali sih, karena belanja cuma sedikit dikasih box gitu ya. Box Zalora warna coklat itu masih ada boxnya lagi tuh, dikasih kardus, masih dikasih box yang hitam, di dalamnya dikasih lagi potongan gitu, potongan diskon untuk belanja kedua, terus ada garansi ya. Sesuatu yang tidak kita temui belanja di mana, Tanah Abang, belanja di pasar Beringharjo, beli baju dapat garansi gitu. Itu yang ini akhirnya menginisiasi Fathera di sejak awal pertama keluar rilis 2015 saya kasih kartu garansi. Untuk? Ya kalau ternyata dia berubah pikiran, tadinya tipe ini ganti boleh. Itu tertua karena kartu garansinya itu saya contek 100% dari garansinya Zalora. Ya. Bisa tuker tipe, bisa tuker size gitu. Oh ternyata saya berubah pikiran, nggak jadi beli, mau dikembalikan refund juga boleh gitu. Full gitu. Itu yang membuat orang akhirnya kenapa tadi ketika yang lain brand yang lain belanja beli baju 100.000, saya 200.000 kok laku gitu. Ketika barang itu datang ke rumah ya memang mereka mendapatkan sesuatu value yang lebih dari sekedar baju yang untuk menutup aurat gitu.
yaitu momen Zalora ya, experience lah saya sebut. 2014 ya ada Fadel ya, Fadel tadi momen lahirnya Fadel menjadi semangat ya untuk saya ketika saya diamanahi oleh Allah anak berkebutuhan khusus, artinya sebenarnya Allah menyiapkan sesuatu yang besar nih ke depannya gitu. Itu menjadi semangat bahwa insya Allah akan ada jalan gitu ya. Kemudian tadi sudah saya singgung juga ada SWA Insight gitu ya di 2015 awal, di mana pasar muslim, kelas menengah muslim meledak gede banget gitu, dan peluang bisnis yang muncul adalah dari semua produk, dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki gitu ibaratnya. Contoh di kuku misal kutek gitu. Oh, kutek. Kutek yang halal misalnya. Itu udah diprediksi dari tahun 2014 ini, dan tinggal kita mau pilih jualan yang di mana. Saya pilih yang di badan. Karena di awal Fatera 5 tahun berdiri 2015 sampai 2023, kita hanya jual satu produk, koko modern. Nggak ada yang lain, nggak jual celana, nggak jual rompi atau vest, nggak jual jaket. Ya, kita hanya fokus di satu produk gitu. Nah 2015 ya tadi start ya Fatera sudah saya ceritakan di tahap awal, di tahap awalnya tadi seperti apa. Biar agak cepat, 2016 ya saya coba boost marketing itu, ini ide dari istri sih ya. Kadang laki-laki mungkin kita yang udah berumah tangga kadang ada aja ya. Bisikan kaum hawa. Kadang istri terlalu banyak ide, terlalu bawel, terlalu apa. Tapi kadang ada ide-ide dari mereka yang justru kadang nggak bisa ditangkap sama laki-laki. Yeah. Yaitu momen pameran inilah sebenarnya ide dari istri, Mas, brand-brand hijab itu bangun penjualan intinya bangun, kita bahasanya nggak marketing lah, intinya jualan kencengnya itu mereka ngebus di pameran. Cobalah ikut. Dua pekan sebelum pameran itu berlangsung, kita hubungi panitia, ternyata masih ada booth yang slot yang tersisa gitu. Ya 2 minggu itulah kita pastikan ikut. Harga booth itu waktu itu 4,5 juta ya. 3 kali 3 atau 3 kali 4 saya lupa. Itu bikin kaget juga sih teman-teman pebisnis, teman-teman saya yang juga ikut berbisnis. Oh, baru 1 tahun, belum ada 1 tahun udah berani sewa booth 4,5 juta ya gitu. Penjualan aja mungkin dulu di awal aja nih di 2015 sampai 2016 itu setelah lebaran tadi saya hanya jualan 3 kali. Ya, bulan Juli tadi, bulan Oktober, bulan Januari, dan lanjut ke pameran bulan Juni. Karena apa ya, penjahitan kan cuma 1, jadi nunggu dia dapat berapa puluh piece, nanti saya jual gitu. Itu. Nah kemudian di 2017 karena kita ngelihat pameran itu, saya ikut 3 kali pameran di semester 2 2016. Saya ngelihat pameran di luar Ramadan ternyata nggak cukup oke gitu penjualannya. Jadi saya coba cari apa ya, mungkin kita bikin store. Mana tahu nih nanti orang jadi tahu kita punya toko gitu. Nah, ternyata untuk mendatangkan penjualan di offline store juga nggak gampang. Ya karena ujung-ujungnya penjualan paling banyak di 2017 ini adalah lewat Facebook lagi. Lewat online gitu. Alhasil kita berpikir bahwa di 2018 ini masuk ke tahun 2018 tadi ya yang saya ceritakan Mas Sandi CS pertama masuk Januari 2018, kita rubah konsep store ini, udahlah ini jadi kantor aja gitu. Yang penting jadi kantor, kita fokus penjualannya di online. Dan 2018 bulan Maret salah satunya adalah pertama kali kita ada ikut event di Teras Dakwah ini. Teras Dakwah mengundang salah satu praktisi Instagram namanya Mas Angga Soliksin, mungkin pernah juga dipanggil beberapa waktu yang lalu gitu ya. Kita pertama belajar Instagram ke beliau ya, dan ilmunya ya bisa dibilang ya pengalaman itu masih membekas, dan ya jadi ya karena itu pengalaman pertama kita bangun Instagram ya itu benar-benar Mas Angga Soliksin memang ngasih insight yang banyak di awal-awal kita bangun Instagram. Sampai kita pasca dari acara ini kita in-house training juga tuh sama Mas Angga Soliksin, yaitu kenangan bersama Teras Dakwah
di Insya Vatera Allah. gitu ya. Nah, singkat cerita 2018 bulan September kita mulai merubah penjualan dari yang retail ya, sebelumnya retail ke end user langsung, kita melihat peluang kemitraan, keagenan. September 2018 kita tutup retail dan kita fokus membuka keagenan. Dan kita juga turunkan harga keagenan yang sebelumnya harus 10 juta itu. Wah, brand awal-awal netapkannya tinggi banget 10 juta belanjanya. Kok susah cari agen ya. Ternyata kita netapin harganya ketinggian. Nah, akhirnya di September 2018 kita turunkan separohnya 5 juta. Dan kita umumkan tutup retail. Alhamdulillah animo pendaftaran agen cepat banget dan omset naik jadi cepat banget. Sampai akhirnya kita cukup keteteran tuh di 2019 sebelum Ramadan terkait dengan produksinya. Agenda launching produk di tanggal sekian jadi molor tanggal sekian karena barang belum siap, belum datang gitu. Itu pengalaman di awal-awal kita buka keagenan. Jadi 2016 sampai 2018 saya sebut sebagai 3 tahun persiapan ya. Ya, mencari bentuk ya di 3 tahun ini kita jual koko modern tuh dari yang kerahnya kayak gini, kerahnya lengkung, kerahnya dikasih Shanghai, dikasih variasi kayak Robani gitu. Wis diputar-putar gitu. Sampai akhirnya kita mantap bahwa kerah yang kita pakai sejak 2018 sampai sekarang adalah sama kerah yang ini gitu. Ini sebenarnya juga bukan ide dari kita, ide ATP. Saya tahu. Amati tiru plek gitu. Dari satu brand ya, satu brand nasional ya saya sebut eksekutif gitu. Jadi Vatera ketika teman-teman sekarang bisa ngerasain secara standar kualitas jahitan gitu, bagus gitu ya. Memang kita dari awal 2015 acuannya adalah ke brand eksekutif gitu. Jadi saya yakin ketika brand itu sudah mapan, dia sudah selesai dengan urusan riset gitu. Ya simpelnya ya kita contek aja gitu. Artinya kita tiru aja gitu. Selama tidak ada patennya insya Allah itu halal gitu. Ya 2019 disinilah mulai bergelombang kita menambah tim secara bertahap terus menerus sampai dengan tahun 2024 ini gitu ya. Januari 2024 kemarin alhamdulillah kita menambah sekitar 6 orang gitu ya. Untuk mengejar target 2024 gitu. Nah 2019 alhamdulillah saya dianugerahi tim yang loyal, bisa dibilang alhamdulillah di Vatera itu turnovernya orang resign itu sedikit banget gitu ya. Jadi orang-orang yang ada sekarang ya alhamdulillah yang dari 2018 itu kita awal merekrut orang ya sampai sekarang masih ada mas gitu. Itu terus kemudian 2020 masuk COVID ya. Ketika awal-awal kita cukup panik, sebenarnya kita nggak panik, agen yang panik gitu ya. Agen panik, apakah ini nanti tetap bisa jualan Ramadan bulan Maret kan mas? Kita udah siap produk, gitu, udah siap, masih ada kain yang belum diproduksi gitu. Tiba-tiba keluar, dulu bukan PPKM di awal apalah intinya ditutup gitu ya tanggal 20-an gitu. PSBB. Sebelum PSBB apa saya lupa namanya gitu. Kayaknya belum PSBB ya mungkin ya. PSBB. Di awal-awal gitu. Alhamdulillah ternyata malah justru di Ramadan 2020 ya ternyata target kita bisa kecapai gitu. Masuk 2021 penjualan kita naik bertumbuh sampai mungkin 50% apa ya kalau nggak salah dari tahun sebelumnya. 2022 ya walaupun ada kendala nih di sini dalam menyiapkan produk, tapi kita alhamdulillah masih bertumbuh 30% penjualannya setahun dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, tapi di tahun 2022 ini saya sebut ada momen the miracle ya. Ini udah menjelang terakhir Mas. Jam 9 soalnya udah. Jadi 2021 saya kena COVID Delta ya, COVID yang cukup paling parah gitu ya. Dan menyisakan long COVID. Jadi saya kena COVID bulan Juni 2021. Saya long COVID 4 bulan, jadi alhasil 5 bulan itu sangat tidak produktif gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk mikir aja nggak bisa. Jadi saya bayangkan tuh ketika long COVID kena anxiety saya. Jadi kecemasan berlebih gitu ya. Mental health lah kalau anak-anak Gen Z sekarang gitu ya. Anak Gen Z sekarang kan isu yang paling gencar terkait dengan mental health gitu. Ya di momen itulah saya bisa ngerasain bahwa
depresi, anxiety itu real ada, dan itu seperti kita hidup di dimensi yang berbeda gitu. Ya, karena untuk berpikir solusi gitu, misal kita tuh seperti buka pintu ketemunya tembok gitu. Karena selalu berulang-ulang seolah-olah tidak ada solusi. Makanya kan mental health itu yang awalnya mungkin kayak tadi cuma anxiety atau depresi awal sampai akhirnya dia bisa bunuh diri kan karena memang dia tidak menemukan solusi gitu. Ya, sampai ini pada kita ada momen ya, jadi 2019 sampai 2022 akhir ini kita sebut sebagai tahap growing ya. Kita bertumbuh, penjualan terus bertumbuh, grafik naik gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ya. Dan 2023 sampai 2024 ini kita melakukan repositioning secara brand ya. Jadi kita secara produk positioningnya berubah dari yang sebelumnya 5 tahun kita lewati dan kita membangun positioning di koko modern. Di 2023 ke sini kita mulai ke arah esensial modern muslim wear. Kita mulai melebar produknya, melebar dari koko modern hadir celana ya. Trouser, hadir vest. ya, bisa dilihat di yang slide awal tadi. Kaos juga ya? Jadi celana, jadi kaos, jadi vest ya, walaupun jumlahnya masih terbatas. Dan kayak vest ini cuma kita rilis di pameran ya. Ada jaket itu untuk melengkapi aparel pria muslim. Satu item ini aja yang vestnya atau ada warna lain? Nanti di pameran sih Mas sayang. Karena cuma terbatas pameran di Jakarta besok Maret sebelum Ramadan ada keluar vest baru. Warna almond sama warna hitam kalau nggak salah. Itu, dan secara brand vision tadi sudah saya singgung bahwa kita ingin menjadi brand pilihan para inspirator muslim muda. Ini udah jam 9 nih Mas, ini udah terakhir tuh. Ya, yang ini saya nggak akan baca detail gitu. Jadi bahwa menjalankan sebuah bisnis intinya ya dalam 8 tahun menjalankan bisnis pasti ada up and down gitu ya. Jadi sabar menjadi kunci dari naik turunnya sebuah bisnis gitu ya. Ya, sabar itu adalah ya melepas beban kita ya kepada yang maha kuasa gitu ya, yang pasti punya solusi lah untuk kita itu. Jadi kalau dari 2015 sampai 2023 kemarin buat saya beban yang paling berat adalah ketika tadi anxiety. Jadi 2021 Juni sampai akhir 2021 Desember masih ada long covid. 2022 itu performa saya naik turun karena anxiety-nya kadang kambuh, kadang sembuh gitu, kadang kambuh lagi gitu. 2023 jadi 2022 saya masih ke kantor tapi sangat tidak maksimal gitu. Dan sering tidak solutif gitu. Dan 2023 kemarin jadi tahun validasi buat saya selama setahun saya sudah sembuh belum ya gitu. Makanya bisa dibilang 2023 saya nggak kemana-mana, nggak belajar workshop gitu, sharing dengan saya, ketemu orang juga ya kalau ketemu orang paling males itu 2022 gitu. Ketika tadi sembuh dan kambuh gitu ya. Kalau 2023 kemarin saya akhirnya fokus ke anak saya. Jadi memang saya punya impian untuk bisa punya sekolah untuk anak Down syndrome gitu. Jadi November 2023 kemarin saya ke Surabaya 1 bulan di sana 35 hari untuk belajar kurikulum anak berkebutuhan khusus tapi spesifik ke Down syndrome gitu ya. Dan sekarang sedang menjalani sekolah jarak jauh dengan sekolah yang di Surabaya tadi. Untuk coba saya terapin dulu ke anak saya nomor 1 sama saya punya 4 anak. Yang terakhir masih 1 tahun, baru 1 tahun 17 Februari nanti. Yang 3 kita homeschooling semua. Jadi ya mikir homeschooling, mikir bisnis gitu. Dan 2023 kemarin saya bisa dibilang di kantor hanya 20%. Sisanya saya fokus ke homeschooling anak yang terlantar gitu. Selama 7 tahun ke belakang gitu. Jadi kayak nebus dosa gitu. Nebus kesalahan lah gitu. Ya jadi dari proses bisnis dari yang di awal bingung cari vendor, ya mungkin tadi ya tantangan shifting dari Facebook ke Instagram ya nggak gampang gitu ya. Apalagi kita cowok tuh kalau suruh bersosial media tuh
nggak secepat kayak perempuan gitu. Ya. Orang yang Iya, banyak orang yang dulu banyak Iya, joget-joget iya. di TikTok itu kan perempuan kebanyakan gitu ya. Iya. Laki-laki ngelihat dulu caranya gimana, belajar dulu gitu. Baru itu joget. Baru- Dia Habis itu joget joget juga. juga gitu. 2019 ya dari tadi sudah disinggung produksi keteteran, ada komplain agen gitu ya. 2020 sampai 2021 ada COVID Delta, kena long COVID buat saya pribadi walaupun ada yang lain ya ceritanya. 2023 ada gagal produksi 2022 ya ada gagal produksi juga. Ya, sulitnya nyari fashion designer itu saya saat anxiety 2022 nyari fashion designer nggak nemu-nemu gitu. 2021 2022 karena waktu itu desain masih bertumpu ke saya gitu ya. Jadi sempat itu 4 bulan saya tinggal tuh saya biarin tim suruh desain sendiri. Udahlah terserah nanti kalian sebisanya apa gitu. Bahan yang ada apa di supplier, yaudah nanti jadi apa, saya udah nggak bisa bantu mikir gitu. Tuh sempet tuh teman-teman dipaksa untuk jadi desainer juga gitu. Dan momen depresi yang menjadi pengalaman paling berharga. Jadi lesson learn-nya di sini ya. Kalau tadi dari sisi perjalanan saya sebagai founder, perjalanan sebagai brand gitu. Pelajarannya yang bisa kita ambil satu, jangan terjebak pada penilaian diri sendiri, pada asumsi diri sendiri. Jika kita punya sejuta kekurangan gitu, setiap kepala manusia rata-rata secara standar akan berpikir bahwa kita punya kekurangan yang banyak, sehingga kita tidak mampu untuk bergerak mewujudkan mimpi kita. Gitu. Terserah mau mimpinya bekerja, mau mimpinya jadi profesional, mau mimpinya jadi pengusaha, mau mimpinya jadi ibu rumah tangga, menjadi pendidik untuk anak-anaknya gitu. Pasti kita akan di awal-awal akan terjebak dengan tadi, selalu kayaknya kita orangnya mungkin kurang punya modal, kurang punya ilmu, kurang punya apa, pokoknya kurang gitu. Kita lebih pintar mengelis kekurangan kita daripada kelebihan kita. Nah, jangan terjebak di situ ya. Jangan terjebak bahwa kita menilai diri kita punya sejuta kekurangan untuk ya dalam mewujudkan versi terbaik dari diri kita ya. Ya, ingat puncak gunung bisa dicapai melalui perjalanan yang terjal dan berkelok-kelok gitu. Terus kemudian yang kedua, menjalani proses yang panjang itu butuh bahan bakar ya. Supaya punya bahan bakar yang tidak habis ya. Ini mungkin bagi teman-teman yang tidak terbiasa dengan visi misi, mungkin apa sih visi misi itu? Tapi bahan-bahan bakar itulah sebenarnya adalah visi misi. Cita-cita mimpi, cita-cita, visi misi pribadi maupun visi misi di company, brand yang kita bangun gitu. Agar bara semangat tak pernah padam. Ini karena anak saya nomor 4 namanya Albara, jadi sampai kata bara. Nomor 3, mencapai puncak mimpi itu butuh kesabaran. Tadi ya sudah saya singgung kesabaran. Kerjasama dengan tim, punya bisnis pingin besar tidak mungkin dikerjakan sendiri. Jadi kalau pingin menjadi wirausaha tapi maunya nggak ngerekrut orang, nggak ngerekrut tim gitu, itu ya nggak mungkin terwujud gitu. Dan yang ketiga keuletan, persistensi. Keuletan tuh mau jatuh bangun, bangkit lagi. Ya, ya ada jalan kok jatuh harus jatuh, bangkit lagi. Itu namanya persisten. Lebih tinggi dari konsisten gitu ya. Ya kalau konsisten tuh terus menerus ya. Tapi kalau persisten itu turun bisa naik bangkit lagi gitu. Ya. Dan jangan putus asa dengan rahmat Allah gitu. Jadi kalau dibikin diagram itu 3 value yang cukup mempengaruhi diri saya adalah 1 visioner, kedua persisten, ketiga sabar. Visioner artinya kita punya mimpi, punya visi, punya mimpi yang besar. Saya ingin menyiapkan masa depan anak saya yang pertama, saya ingin punya sekolah, ingin punya yayasan di anak berkebutuhan khusus. Itu kan visi. Itu jadi visi pribadi. Nanti di visi perusahaan itu terlalu spesifik. Nanti diperlebar kita ingin berkontribusi di dunia pendidikan dan dakwah misalnya. Oke. Jadi ketika nanti kita bangun CSR, bangun marketing, bangun program itu arahnya ya ke pendidikan misalnya. Nah persisten tadi jatuh bangun, tetap bangkit lagi, sabar ya menjalani proses membangun bisnis itu benar-benar butuh kesabaran. Kadang butuh cepat, kadang butuh lambat, harus mundur dulu untuk ngeset target yang lebih tinggi gitu. Ada kesabaran di dalamnya. Terima kasih, syukran wa jazakumullah khairan, semoga bermanfaat gitu.
Udah 9.10, mau ada pertanyaan nggak ya? Ada, ini yang mereka nanti ini. Belum dibagi. Saya tahu ini yang tadi. Syukron jazakallah khairan katsiran kepada Mas Wildan telah memberikan kita semua experience atau sharing story-nya ya. Semoga kita mendapatkan versi kita masing-masing, dapat apa nanti bisa direfleksikan di rumah. Satu hal yang menarik yang mengingatkan kita harus punya visi atau mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Tapi jangan ikuti penyanyinya ya. Kenapa? Jangan ikuti penyanyinya kan si giring kan. Enggak. Kita harus punya visi, kemudian visi itu diraih dengan kesabaran dan keuletan. Ya, semoga itu juga itu yang saya dapatkan dari banyak, dan semoga teman-teman juga mendapatkan hal yang lebih dari apa yang saya dapatkan. Teman-teman, Ramadan sisa berapa hari lagi? Ada yang hitung nggak? Ini Rajab ya? 30-an ya? Nah, kemarin itu pas Karima Series itu ada bahasan mengenai kodok dan fidyah puasa. Ini bagi teman-teman yang perempuan nih, coba dihitung utang puasanya ada berapa? Lunas, bener lunas. Biasanya ibu-ibu yang melahirkan dan menyusui itu masih banyak utangnya, kodok dan fidyah. Nah, Teras Dakwah ini memfasilitasi teman-teman yang mau fidyah. Kalau kodok silakan di rumah masing-masing ya. Kita nggak fasilitasi di sini kodok. Nah, fidyahnya nanti bisa disalurkan bisa melalui Baitul Mal Teras Dakwah yang telah memiliki izin legal UPZ dari Basnas Kota Yogyakarta. Jadi dan juga nazir wakaf, izin nazir wakaf, tapi nggak berhubungan dengan fidyah tadi, nazir wakaf. Silakan bisa percayakan pembayaran fidyah teman-teman di Baitul Mal Teras Dakwah, bisa melalui kris yang ada di layar TV, bisa melalui admin 0851 5933 40 40, dan bisa melalui sedekah.terasdakwah.com. Jadi caranya banyak. Intinya apa teman-teman, persiapkan Ramadan dan dengan tanpa utang, karena itu wajib ya, karena itu puasa wajib yang ditunda. Harapannya kita udah tenang menjalani Ramadan, tidak ada utang, jadi tidak ada penundaan-penundaan yang nanti akan menimbulkan lupa atau menimbulkan dosa. Jadi ayo teman-teman kita masuki Ramadan dengan bebas dari hutang kayak tadi, ya, bebas dari hutang ya. Nah, ini ada 3 door prize. Ini mau pulang dulu Mbak? Oh, kamu door prize ya. Ini satu dulu, satu pertanyaan, nanti angkat tangan yang milih Mas Wildan. Ya. Ini banyak nih. Angkat tangan dulu. Nah, biar nanti yang milih Mas Wildan. Nah. Atau 2 Mas, satu dari sini, satu dari sini. Oh gitu ya. Yang mana? Yang peci hitam. Peci hitam satu. Ahwat. Langsung semuanya. Langsung satunya, satu lagi. Yang Mbak ini nih, yang depan. Oh iya, itu tadi cariin. Saya di depan. Tadi nyariin buat suaminya. Saya mau door prize buat suaminya. Nah, satu pertanyaan singkat aja ya. Udah mas, sudah. Cuma 2. Satu pertanyaan singkat dari, sebutkan nama dan pertanyaannya langsung. Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Fahim Ridho. Panggilannya? Ridho. Pertanyaannya mungkin apa yang menjadi awal motivasi untuk memulai bisnis antum, Ustaz? Nggak apa-apa sih ya, mungkin bisa jadi penyimpulan kali ya. Kalau ditanya tentang motivasi, kalau tadi yang cukup jadi titik poinnya mungkin anak saya ya, karena saya sematkan di nama brand gitu ya, Fathera Fadel gitu. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya ya faktor saya 7 bersaudara ya, jadi bapak saya sejak saya lahir itu mulai jadi tukang pijat gitu ya, tukang pijat refleksi. Ya tukang pijat gitulah ya. Terus ibu saya jualan ayam potong di pasar gitu. Saya 7 bersaudara,
Bisa dibilang nomor satu, nomor 6, nomor 7 saya sendiri laki-laki, nomor 2 sampai nomor 5 perempuan. Bisa dibilang kakak saya di atas itu secara ekonomi tidak ada yang mapan lah, bisa dibilang gitu ya. Jadi udah dari SMA ya, bisa dibilang kayak ada semacam semangat bahwa kayaknya saya ingin berperan di finansial deh, ingin mensupport finansial keluarga gitu ya. Terus kalau alhamdulillah keluarga saya bisa dibilang tumbuh dari lingkungan Muhammadiyah gitu ya. Jadi secara agama cukup baik lah gitu ya, insya Allah gitu. Jadi tapi saya ngelihat masih ada yang bolong nih di masalah finansial gitu, karena selalu tadi ya saya dari SMP kayaknya ya, udah biasa mas bolak-balik ke RT RW tadi cari surat keterangan tidak mampu gitu. Itu udah makanan sehari-hari sampai kuliah gitu ya. Cari beasiswa, kuliah full cari beasiswa. Sempat sedih banget tuh semester 2 nggak dapat beasiswa gitu. Ya jadi harus di cover sama orang tua itu, dan orang tua sendiri untuk kuliah itu ya cerita ke saya, mereka tuh harus menabung sehari, ibu saya urunan, ibu saya 3.000, bapak saya 2.000, jadi 5.000 sehari. Itu nanti dimasukkan ke kaleng gitu ya. Yang itu untuk persiapan ngirim bulanan ke saya gitu, 300.000 kalau nggak salah. Iya kebutuhan saya sebulan itu 300.000 gitu ya. Jadi motivasi itu udah dari SMA sebenarnya mas. Ketika dan ada satu momen ya yang memantik saya bahwa saya kayaknya punya potensi atau skill untuk jualan dari sisi saya ikut ekstra seni rupa SMA gitu, dan guru seni rupa saya padahal guru seni rupa ini guru yang paling nggak disenengin sama teman-teman, tapi saya kok melihat ada sesuatu yang menarik ya dari beliau gitu, dan dia bilang Mas Wildan ini saya senang bikin pakai pensil floral tahu nggak ya teman-teman floral itu kalau di Google tuh kayak semacam bukan bunga sih gitu ya. Ya floral ada sisi kayak bunganya, tapi tuh saya alihkan ke batik gitu ya. Oh kayak gini-gini yang di ini? Ya mirip kayak gini gitu. Cuma ini udah bukan bikinan saya gitu. Floral ya batik. Mas Wildan ini alirannya detail ya, di gambar ini detail. Kalau bisa mengeksplor lebih bagus lagi, ini potensi kalau dijual nanti itu mahal. Nah, dari kata ya? Mahal itulah kayak jadi, wah kayaknya apa yang bisa nanti saya cari nih sesuatu, cari uang tambahan dari sini. Makanya saya ketika kuliah ngelihat semua teman-teman sudah sehari-harinya komputer kan, kita ketika kuliah tahun-tahun itu ya saya berpikir untuk tadi belajar Corel Draw ya, Photoshop itu di akhir-akhir sih, lebih banyak lewat Corel Draw ya, ternyata beneran bisa dapat uang dari situ gitu. Dan padahal dulu saya itu punya laptop itu kalau nggak salah itu menjelang skripsi kayaknya. Jadi ketika dulu bikin poster kajian kadang itu pakai komputer temen gitu. Tapi alhamdulillah tetap bisa menghasilkan gitu. Nah, jadi tadi semangat ingin menopang finansial keluarga itu yang pertama. Terus yang kedua momentum tadi ya tekad saya ketika saya tidak terjun ke dunia profesional ya saya harus berhasil di dunia wirausaha. Ada satu pesan dosen saya yang saya ingat sekali ketika saya hadir di acara alumni Teknik Mesin 2014. Waktu itu tahun 2014. Atau 2013 saya lupa, 2014 kayaknya. Beliau rahimahullah ya, kebetulan pas Covid kemarin atau sebelum Covid beliau meninggal. Dia pesan Mas Wildan, kalau saya bilang ke beliau, saya ingin mantap di dunia wirausaha aja gitu. Ya kalau Mas Wildan mantap di dunia wirausaha, jangan sampai dunia wirausaha itu adalah sebuah pelarian karena tidak keterima kerja. Tapi bersungguh-sungguhlah sampai kamu bisa memang ya nanti berhasil gitu. Itu jadi semangat juga. Yang ketiga ya tadi dengan hadirnya Fadel anak Down syndrome yang dititipkan ke saya mikir kalau saya jadi freelance penghasilan saya mentok, pasti udah kerasa ada mentoknya gitu. Karena satu kepala satu tubuh itu kan nggak bisa digenjot lebih tinggi lagi ya kita. Dan saya berpikir saya harus terjun ke dunia bisnis karena ada
dulu sebuah grafik atau diagram yaitu yang menjelaskan bagaimana sih proses perjalanan profesional dibanding dengan pengusaha gitu ya. Kalau pengusaha itu nanti menikmatinya usia 40 tahun gitu. Ya. Padahal kita lulus kuliah itu 23 tahun ya, kurang lebih lah 22 tahun gitu. Ya memang harus siap Sabar. lari maraton gitu, bukan lari sprint. Oh ya. Kalau kita kerja di dunia profesional, paling tahun kedua ketiga tuh udah mulai bisa menikmati yang lumayan gitu. Itu kayak udah konsekuensi yang memang ya harus saya terima gitu, harus saya ambil gitu. Dan perjalanan panjang berarti sekarang sudah tahun ke-14 setelah saya lulus gitu ya. Dan saya bisa dibilang menikmati Fathera itu juga setelah tahun ke-5. Mulai bisa, pertama saya ambil gaji yang waktu itu sebenarnya secara fikih muamalah nggak boleh karena waktu itu statusnya masih mudorobah, itu nggak boleh ambil gaji gitu. Ceritanya gitu, sebenarnya bisa ambil gaji. Ya nanti pada prakteknya bisa kok secara tinjauan. Tapi waktu itu yang saya pahami tidak boleh ambil gaji gitu. Tapi waktu itu saya statusnya gaji gitu. Nah itulah pertama saya menikmati hasil. Jadi 2 tahun awal berdiri sampai saya pindah ke Sorogenan, itu saya nggak ngambil sama sekali hasil dari Fathera. Saya ngambil dari freelance desain grafis yang masih saya kerjakan di sela-sela tadi menunggu penjahit yang tadi menyelesaikan pekerjaannya ready. Gitu. Itu sih Mas, itu motivasi yang lebih lengkap ya. Oke, karena tadi tanya pertama mau warna apa Mas? Ayo, coba tebak warnanya apa aja. Mau warna apa aja? Ada hijau, putih sama apa tadi? Krem. Saya nggak hafal. Apa? Oh krem. Warna Oke. krem memang lagi ngetren 2024. Iya, 2024. Gitu. Warna earth. Iya warna earth tone. Gara-gara HRV keluar itu warna coklat. Ya. HRV keluar, XL7 juga. Oh, warna-warna tanah. Kok kita promo HRV? Lanjut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, salam kenal, saya Mbak Habibah. Ini suami saya memang salah satu pelanggan setia Fathera. Oh ternyata ada pelanggan ya, berarti nggak butuh bajunya. Oh gitu, ya nambah koleksi. Karena hampir semua bajunya tuh Fathera. Oh udah. Sejak kapan tuh Mbak? Sejak tahun berapa? Sejak 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, Masya Memang, Allah. jadi simple tapi terlihat mahal gitu ya. Oh gitu, Masya Allah. alhamdulillah. Ya. Memang mahal katanya. Memang beneran mahal. Iya. Yang saya tanyakan ciri-ciri bisnis yang ini udah harus ditinggalkan kayak gitu untuk berpindah ke bisnis yang lain seperti itu. Dan kemudian yang pertanyaan kedua, untuk Lebaran ini Fathera mengeluarkan yang couple enggak, yang ayah sama anak? Ya. Baru rilis teasernya tadi. Kayaknya sih akan dibuka pre-ordernya karena sifatnya pre-order nanti Mbak, karena baju anak itu sulit banget dari sisi sizingnya. Sizingnya detail, kalau dewasa cukup S, M, L, XL sampai 3XL lah. Dia harus dari 1, 2, 3, 4, 5 usia gitu. Nah makanya kita kemarin hampir aja nggak produksi, tapi akhirnya saya paksa tim untuk tetap ada walaupun mungkin terbatas gitu. Ya tadi kembali ke pertanyaan ya, pertanyaan Mbak Habibah, apa ciri-ciri bisnis yang jadi di bisnis itu ada istilahnya sunrise dan sunset Mbak. Bisnis yang sunset itu bisnis yang akan mulai tenggelam gitu. Ya, atau yang sudah tenggelam, misal wartel lah. Kalau yang zaman dulu gitu mereka kayaknya nggak kenal wartel gitu. Kalau kita mungkin masih ya. Kenapa? Kenal nggak? Tahu wartel nggak? Tahu. Warung buat telepon, kita mau telepon harus lari ke Pernah wartel ngalami. gitu ya. Itu zaman-zamannya saya sih gitu. Atau mungkin es kepal Milo. Ingat fenomena es kepal Milo nggak? Itu hanya 6 bulan hilang. Bulanan itu. Iya. Hitungan paling 6 bulan kalau nggak salah gitu. Iya. Yang sekarang mungkin minuman-minuman boba juga udah mulai ya. Ya. Boba. Mixway juga kayaknya Mixway juga. Es krim. Iya. Kayaknya juga mulai saturated, artinya mulai stabil sih dapat. Tapi jadi tadi ya bisnis sunset dan sunrise gitu. Tanda-tandanya gimana yang mau sunset gitu. Satu yang paling kelihatan adalah ketika hanya mengandalkan viral Mbak. Es kepal Milo itu salah satu contoh yang real, dia hanya mengandalkan viral gitu. Jadi sesuatu yang viral itu memang dibutuhkan. Tadi kita ngobrol sama
Iya. Mas Afif ya? Iya. Di sana tadi. Iya. Jadi sesuatu yang viral itu memang dibutuhkan dalam marketing, tapi viral itu hanyalah sifatnya sesaat pendek, dia pendek sekali gitu. Jadi ketika bangun marketing viral pun harusnya bisa di follow up dengan konten-konten yang lebih sifatnya jangka panjang gitu ya. Tentang value product mungkin, value brand mungkin gitu ya. Itu salah satu tanda sih, hanya mengandalkan viral. Kedua, terlalu cepat dia itu booming, ya. Itu juga menjadi tanda-tanda karena bisnis itu sebenarnya bisa dibilang mirip dengan kita punya anak gitu. Ya bisa dibilang ketika misal saya mengeluarkan brand Fathera, bisnis Fathera, ya kita harus siap tadi. Kenapa harus sabar? Seperti mendidik anak juga harus sabar. Ya, besarnya juga harus sabar. Sekarang kita lihat GoTo misal, Gojek dan Tokopedia bergabung jadi GoTo. GoTo itu kemarin udah ngap-ngap sebelum akhirnya disuntik sama TikTok gitu. Iya, karena kan belum untung. Iya. Belum untung, dananya habis gitu. Ya, akhirnya kenapa harus menerima pinangan TikTok yang dia nyuntik dana, ngasih dana sahamnya sampai 75%, berarti kan udah mayoritas tuh. Udah owner. Iya, udah mayoritas kalau saham 75% ya. Terlalu cepat tumbuh gitu. Itu nggak sehat gitu. Makanya tetap harus ada sisi realistisnya sih gitu, bahwa ketika bisnis itu di push dengan scale up itu tetap ada ukurannya. Tidak bisa bisnis yang misal baru bertumbuh 5 tahun scale up-nya udah kayak yang perusahaan 10 tahun misal. Gak bisa dikarbit ya berarti? Gak bisa dikarbit, sama kayak anak juga gak bisa dikarbit gitu. Sama seperti anak gitu. Jadi itu tanda yang kedua. Kalau yang lainnya apa ya mungkin? Ya yang sifatnya musiman sih ya Mbak, misal es teh jumbo gitu ya. Walaupun banyak yang mengira, walaupun banyak berpendapat es teh jumbo akan jangka panjang. Tapi saya tetap menilai, kalau saya pribadi berpandangan, momentumnya kalau sekarang masih ada sih. Ya, apalagi mungkin nanti mendekati Ramadan, musim hujan juga bukan musim hujan yang terus menerus gitu ya. Gitu. Tapi tetap akan ada karena terlalu cepat berjamur gitu ya. Gitu. Nanti akan tetap ada yang berguguran tuh gitu. Jadi kebetulan keponakan saya itu kemarin baru resign dari ngajar di pondok gitu, dan dia untuk mendapat pemasukan yang cepat dia memutuskan jualan es teh jumbo. Ih beneran sehari 500.000 bisa jangan dicoba salah, gitu. sebelum cuma modal gerobak gitu ya. Sehari dia kebetulan ibunya punya toko peralatan elektronik rumah tangga. Di depannya dia jual, memang depannya pasar sih, itu jalur utama gitu. Walaupun cuma di kota kecil kayak tadi Sidarja lah Mas. Dia di Kaunganten namanya di Jawa tuh. Iya, tahu ya. Jadi kalau di sini mirip mana ya? Kulon Progo lah ya Mas ya gitu. Tapi Wates gitu ya. Tapi Wates yang kecil juga sih gitu. Iya, Kaunganten. Kalau Wates masih agak cukup gede gitu. Nah, dia di situ ya ketika sebenarnya sebelum dia punya ide es teh jumbo, saya mau ngasih saran itu walaupun agak nggak enak, takutnya aduh kamu nanti dia tersinggung nggak gitu ya. Tapi saya ngeliat itu peluang yang masih mungkin gitu, gede gitu. Cuma nanti kamu harus siap-siap ya, ketika itu nanti turun sunset gitu, turun, kamu harus siap-siap cepet-cepet shifting, pindah gitu. Entah itu nanti jadi gerobaknya jadi untuk jualan apa gitu, mungkin jajanan pasar yang itu lebih long last gitu. Jajanan pasar dari zaman dulu sampai sekarang tuh ada tiap pagi gitu ya. Dan saya lihat saya tinggal di Giwangan, Jalan Imogiri tuh banyak yang ngerintis dari yang cuma 1 meja jadi 2 meja, jadi 3 meja, jadi 4 meja gitu. Dan masih bertahan sampai sekarang. Tukang bakul sayur misal, bakul sayur yang sekarang bikin kios ya. Itu juga menggejala, itu udah jadi keresahan ibu saya kan tadi jual ayam potong ya. Jualan ayam potong itu udah kelihatan, jualan ayam potong yang di dalam pasar itu udah mulai keluar pasar. Setelah keluar pasar rame di pinggir jalan, dan itu terjadi di seluruh Indonesia gitu. Itu menjadi sebuah model baru karena apa? Levelnya udah di level behavior, orang tuh makin malas masuk pasar. Terlalu banyak hambatannya, becek ya, anak-anak milenial sekarang, parkir mungkin gitu ya. Dan ternyata yang jadi bisnis model baru adalah tukang kios sayur walaupun kecil-kecil gitu. Tapi saya yakin omsetnya enggak kecil. Teh jumbo aja bisa 500.000 sehari walaupun itu pendapatan ya, bukan profit gitu. Tapi kalau misal bisa dapat 20%-nya aja lah gitu.
Itu berarti sehari 100.000 kali 30 juga udah 3 juta. Ya bisa lah buat hidup sebulan gitu, keluarga kecil gitu. Itu sih mungkin Mbak. Gitu. Oke. Pilih warna apa Mbak? Hijau atau putih? Udah punya semua? Oh enggak, jadi dibawa ke penjahit. Nanti ini aja ya, kasih info ke saya, nanti minta nomornya ke Mas Afif. Ya? Oh gitu? Iya. Size-nya apa Mbak? XL atau S? XXXX. Oh, XL. Ini apa yang XL? Ini L semua. Ini L, ini tadi L. Yang paling nanti bisa diganti. Nanti bisa ya. Masnya itu kegedean nggak, coba dicek. Pas, ukurannya pas. Apa itu? Nah, apa XL-nya? Tuker aja Mbak. Ini M nih, Masnya M kayaknya. M. Mau M apa mau L? F. Nih, tuker nih. Mbaknya dapat yang itu aja Mbak, XL. Nggak perlu. Nah. Nanti diwarnain sendiri Mas. Kayak gitu aja. Nah. Lumayan, nah pas ya. Ini nggak apa-apa sampai 9:30. Nggak apa-apa. Terakhir Mas, ini Yang terakhir Mas Afif aja yang menentukan. oke. Saya yang menentukan nih ya. Buat saya aja ya. Nah, ini nama Ordal. Orang dalam nih. Nepo boy ini. Oke, teman-teman coba aku kasih pertanyaan deh. Nanti siapa yang bisa angkat tangan, nanti baru Mas Wildan pilih lagi, nanti dijawab. Tahun berapa Fatkira lahir? Tahu kan. Mas Afif aja deh. Waduh. Yang pilih Mas Afif aja deh. Kasih udah 2 gitu. Mana ya? Susah ya. Yang depan. Iya. Iyalah, gampang, pertanyaan gampang. Nih, ukuran L. Mau Mas? Pas itu ukuran L. Oh, silakan. Bisa diambil. Berkahnya duduk di depan kali ya. Iya. Makanya saya pilih yang depan-depan dulu. Ini tadi butuh ini nggak Mbak? Butuh nggak? Enggak. Oh itu. Mas, ambil aja. Lumayan nih, plastiknya keren nih. Change to be better. Oke, teman-teman, itu adalah sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Dan jangan cuma dilihat bajunya ya, tapi dilihat tadi apa yang didapatkan, dan itu mohon di-share ke keluarga, teman dekat, atau menjadi inspirasi untuk memulai cita-cita apapun teman-teman. Mau jadi guru, mau jadi pebisnis, mau jadi profesional, silahkan. Tapi kita harus punya visi, kita harus sabar dalam visi itu, dan kita harus persisten untuk menggapai visi itu. Oke, kami cukupkan. Jazakumullah khairan katsiran. Kepada Mas Wildan, dan terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kajian-kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.